Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan memberikannya petunjuk agar senantiasa menapaki jalan kebenaran. Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap jiwa ilham berupa jalan fujur dan jalan takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika seorang anak melakukan perilaku yang menyimpang, kita kadangkala begitu mudah menyalahkan lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada seorang anak. Kita semua lupa bahwa ternyata pondasi kekokohan jiwa ada di dalam rumah. Ratna Megawangi dalam bukunya Kelekatan Ibu dan Anak sebagai kunci ketahanan suatu bangsa mengatakan bahwa seorang anak yang memiliki kelekatan emosi yang baik dengan ibunya, terutama di 100 hari pertama kelahirannya, membuat anak itu nanti akan merasa secure, merasa aman dekat dengan ibunya. Ketika seorang anak merasa aman dekat dengan ibunya, maka dia akan memiliki trust, rasa percaya. Hal ini memudahkan seorang anak untuk menjadikan ibunya sebagai tokoh idola. Selanjutnya, anak akan mudah untuk menerima nasihat-nasihat kebaikan dari orang tuanya, sehingga ia bisa mengembangkan perilaku moral, empati, hati nurani, dan karakter-karakter yang baik. Dalam pengalamannya selama 20 tahun mengelola sekolah karakter, Ratna Megawangi menemukan bahwa di sekolah semua anak diajarkan tentang hal-hal baik. Tapi mengapa ada beberapa anak atau banyak yang tidak bisa taat dengan aturan? Setelah dilakukan penelusuran kepada keluarganya, ternyata anak-anak ini tidak memiliki kelekatan emosi dengan ibunya. Ketika ibunya ditanya, ibunya mengatakan bahwa sejak anak-anak ini masih bayi, ibunya sudah terbiasa untuk memarahi dan sudah terbiasa untuk mencubit mereka. Hal ini ternyata menjadi rahasia dalam pengasuhan kita agar seorang ibu harus memiliki sifat yang penuh dengan kasih sayang. Danang Baskoro kemudian mengatakan bahwa untuk membentuk konsep diri seorang anak memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah self-image, gambar diri. Yang kedua self-esteem, harga diri. Dan yang ketiga adalah self-ideal. Harga diri seorang anak bisa saja hancur dari dalam rumahnya sendiri ketika orang tua tidak memiliki skill yang baik dalam berkomunikasi. Gambar diri seorang anak bisa menjadi rusak ketika anak ini tidak pernah mendapatkan motivasi-motivasi terkait dirinya yang sempurna atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di dalam keluarga, pelabelan-pelabelan tentang warna kulit, rambut yang tidak lurus itu kemudian menjadi label sebuah kecantikan, padahal hal ini bukanlah hal yang baik untuk seorang anak. Mengapa? Karena anak kemudian bisa memiliki self-image yang negatif tentang dirinya karena apa yang dia dengar dari orang tuanya tentang pelabelan-pelabelan bahwa kamu hitam, kamu keriting, dan sebagainya. Gambar diri yang rusak berdampak kepada harga diri dan selanjutnya self-ideal anak akan bermasalah. Mengapa seorang anak mengalami gangguan perilaku? Menurut Danang Baskoro, yang pertama karena anak terlalu menarik diri. Ketika anak terlalu menarik diri, maka dia bisa mengalami depresi. Yang kedua, ketika seorang anak terlalu menyangkal perasaan. Jadi ketika dia kecewa, dia tidak punya saluran untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya. Karena orang tua bukanlah sosok yang hangat untuk diajak berdialog dan berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan zat. Ketika anak kemudian kecanduan dimulai dari hal yang sederhana, misalnya menghisap lem fox, merokok, dan yang paling buruk adalah ketika mereka mengkonsumsi narkoba. Tapi pada poin yang ketiga ini menjadi catatan penting bagi para ayah bahwa ditemukan anak-anak yang kecanduan narkoba atau terlibat dalam tawuran dan hal-hal yang negatif karena hilangnya profil ayah di dalam keluarga. Ayah tidak berperan dalam membangun dialog dan pesan-pesan kebaikan kepada seorang anak karena mayoritas para ayah berpikir bahwa mendidik anak adalah tugas ibu, sedangkan mereka fokus untuk mencari nafkah. Hal ini mari kita imbangi agar peran ayah dan ibu di dalam keluarga bisa seiring sejalan. Eli Risman mengatakan, kepercayaan diri seorang anak bukan ditentukan oleh keberanian anak itu untuk tampil di depan panggung, tetapi kepercayaan diri sangat berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh seorang anak di dalam jiwanya. Bu Eli selalu memesankan, looking to yourself.
apa yang kamu rasa di dalam jiwamu, bukan ketika orang bertepuk tangan, bukan ketika orang menyanjung, bukan ketika orang memperlakukan kita dengan hormat, tetapi apa yang kita sering rasakan di dalam diri kita berupa suara-suara yang sering menggema, apakah kita penting atau berharga. Dan hal ini, jiwa seorang anak yang mengalami kekosongan disebabkan karena ketidakmampuan orang tua dalam membangun komunikasi efektif. Bu Lirisman menyebutkan ada 14 kesalahan orang tua dalam berkomunikasi dengan anaknya yang disebut dengan parentogenik. 14 penyakit orang tua dalam berkomunikasi dengan anaknya. 3 diantaranya, pertama adalah orang tua sering memarahi, yang kedua orang tua sering membandingkan, yang ketiga orang tua sering menyalah-nyalahkan anak. Dan Danang Baskoro mengatakan bahwa agar seorang anak bisa mendapatkan kebahagiaannya yang utuh, maka anak itu harus melalui proses yang benar dalam memahami setiap kejadian yang dia alami dengan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menerima masa lalu, yang kedua hidup untuk saat ini, dan yang ketiga memiliki goals, tujuan masa depan, dan harus optimis. Oleh karena itu, agar seorang anak memiliki konsep diri positif, maka orang tua harus membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, antara lain jangan menyalah-nyalahkan anak, jangan terlalu sering memarahi anak, dan yang ketiga jangan membanding-bandingkan anak. Semoga upaya yang kita lakukan bisa membuat anak-anak kita memiliki kekokohan jiwa, kekokohan mental, sehingga dalam kehidupan mereka bisa prososial dan bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.